awalnya dia gemuk, terus kemudian dia jadi kurus, nanti dia pasti ada masa di siklus menstruasinya. Dan juga yang biasanya moms ini awalnya kurus kemudian berat badannya naik, pasti juga mengalami masalah di siklus menstruasinya. Kenapa bisa seperti itu? Halo, assalamualaikum, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana aktivitas hari ini? Semoga moms dan Dedi selalu sehat ya. Nah, kali ini Bidan Ana mau menyampaikan mengenai siklus menstruasi yang normal dan tidak normal. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena memang untuk program hamil yang namanya siklus menstruasi ini perlu yang namanya diperhatikan. Kali ini saya akan menyampaikan siklus menstruasi yang normal. Nah, siklus menstruasi yang normal di sini adalah siklus menstruasi yang terjadi pada 21 hari sampai 35 hari ya. Nah, tentunya kalau yang tidak normal biasanya terjadi pada kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Nah, jadi kalau untuk yang normal biasanya menstruasi tersebut terjadi pada 21 sampai 35 hari. Kalau yang tidak normal kurang dari 21 hari dan bisa lebih dari 35 hari. Kemudian saya di sini akan melanjutkan lagi. Untuk siklus menstruasi yang tidak normal itu ada 4 tipe. Nah, 4 tipe ini apa aja? Moms harus tahu ini. Nah, tipe yang pertama adalah yang namanya polimenore. Polimenore diambil dari kata poli, di mana haid ini, menstruasi ini berlangsung kurang dari 21 hari ya. Kurang dari 21 hari. Nah, kemudian kalau yang namanya yang kedua, tipe kedua yaitu ada yang namanya oligomenore. Oligomenore ini biasanya haid terjadi di atas 35 hari dan kurang dari 90 hari. Jadi tidak sampai 3 bulan. Nah, begitu ya. Kemudian di sini ada yang namanya amenore. Nah, tipe ketiga ini adalah ada yang namanya amenore. Amenore di sini siklus menstruasi yang terjadi 3 bulan sekali atau 90 hari sekali, bahkan bisa lebih. Nah, kalau sudah sampai di sini kita harus wanti-wanti dan kita harus waspada ya. Nah, ada juga yang namanya metorrhagia. Metorrhagia di sini adalah menstruasi yang berlangsung seperti untuk siklusnya memang siklus normal, tapi di sini volume darah yang dikeluarkan itu lebih banyak. Yang biasanya misalnya ketika menstruasi cuma ganti 4 pembalut dalam sehari, tapi itu bisa lebih dari 10 kali atau lebih dari 4 kali ya. Nah, itu kita harus benar-benar waspada. Berarti ada sesuatu yang terjadi di rahim kita, begitu ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya faktor yang menyebabkan siklus menstruasi yang tidak teratur? Salah satu faktornya yaitu yang pertama adalah menopause. Pada masa menopause ini biasanya terjadi di atas usia 50 tahun, di mana sudah memasuki masa klimakterium. Nah, masa klimakterium di sini masa yang menuju ke menopause atau pramenopause. Biasanya ditandai dengan siklus menstruasi yang tidak teratur. Biasanya 1 bulan sekali, bisa jadi cuma 6 bulan sekali, kemudian 4 bulan sekali, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah penggunaan alat kontrasepsi. Loh, kenapa kok bisa? Karena penggunaan alat kontrasepsi ini, apalagi KB pil yang digunakan itu adalah hormon. Jadi hormon di dalam tubuh kita nanti akan mencoba beradaptasi karena dimasuki dari hormon dari luar, begitu. Jadi untuk siklus menstruasi biasanya maju mundur atau biasanya kurang dari 21 hari atau biasanya lebih dari 35 hari. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya hamil. Tentunya kalau seseorang tersebut sudah hamil, gak mungkin kan haid. Nah, tapi biasanya pada minggu-minggu pertama atau ketika moms ini telat haid dan ternyata di test pack masih negatif, kemudian juga ternyata sudah usia
8 minggu atau sudah 2 bulan. Nah, ternyata kok dilihat positif, dan tapi kok masih mengeluarkan bercak darah ya? Ini sebenarnya darah apa? Nah, saya akan jelaskan di sini. Sebenarnya di sini adalah bukan darah menstruasi, tapi itu adalah salah satu tanda positif hamil di mana mengeluarkan bercak darah. Nah, bercak darah ini karena adanya penempelan atau lidasi pada rahimnya seorang perempuan. Makanya sering sekali mengeluarkan flek. Nah, asalkan tidak disertai dengan kram perut. Oke, saya lanjutkan lagi. Dan biasanya faktor penyebab lainnya yaitu dari pola dan gaya hidup kita. Bagaimana pola makan kita? Bagaimana dengan tubuh kita? Apakah tubuh kita terlalu gemuk? Apakah tubuh kita obesitas? Nah, itu juga bisa mempengaruhi ke pola menstruasi atau siklus menstruasinya seorang perempuan. Nah, biasanya yang seseorang biasanya diet yang awalnya dia gemuk, terus kemudian dia jadi kurus, nanti dia pasti ada masa di siklus menstruasinya. Dan juga yang biasanya moms ini awalnya kurus kemudian berat badannya naik, pasti juga mengalami masa di siklus menstruasinya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena semua yang ada di dalam tubuh kita itu dikendalikan oleh hormon. Nah, ketika tubuh kita mengalami berat badan naik, berat badan turun, itu bisa mempengaruhi ke hormonal kita. Oleh karena itu banyak sekali yang seseorang tersebut dengan kasus diet, kemudian penggemukan badan, mengidealkan badan, biasanya ada masalah di sini ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya penyakit tiroid. Kenapa bisa? Ya bisa karena tiroid ini adalah salah satu yang mengendalikan hormon di dalam tubuh kita. Ketika seseorang tersebut memiliki penyakit tiroid seperti hipertiroid atau politiroid ya, jadi hormon tiroidnya itu tidak dari normal, pokoknya dia tidak stabil atau tidak seimbang. Nah, ketika hormon ini tidak seimbang, maka hormon yang lainnya pun juga mengikuti, apalagi mengenai siklus menstruasi, tentunya sangat berpengaruh sekali. Dan untuk orang yang memiliki penyakit tiroid, di sini harus yang namanya benar-benar dalam pemantauan dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. Karena untuk program hamil pun untuk seseorang yang memiliki tiroid harus diperhatikan dengan benar-benar. Karena efeknya untuk kehamilannya, untuk tubuhnya moms, untuk janinnya moms, itu bisa sampai kemana-mana atau mengarah ke komplikasi. Baiklah, malam ini Bidan Ana hanya sharing mengenai siklus menstruasi. Nah, untuk moms yang lagi program hamil, sabar-sabar untuk menanti sang buah hati hadir di rahim moms. Nah, dan kami akan tetap memantau perkembangannya bagaimana moms ini program hamil dengan kami. Dan untuk moms yang telah berhasil hamil dengan kami, saya ucapkan selamat dan tetap dijaga kehamilannya sampai melahirkan. Karena kebahagiaan moms menjadi sebagian dari kebahagiaan kami. Sekian dari saya Bidan Ana. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.